Pukulan telak dari ayahku membuatku tersungkur ke lantai ruang tamu yang dingin. Dasar anak durhaka. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini, raungnya sambil menendang perutku setelah aku mengaku mencintai seorang laki-laki. Malam itu hujan deras mengguyur desa kecil di pinggiran Surabaya. Rumah kayu kami yang biasanya hangat oleh aroma masakan ibu kini terasa seperti neraka. Pak Hadi, ayahku, berdiri di depanku dengan sabuk kulit masih tergenggam erat di tangannya. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ibu menangis di sudut ruangan, tangannya memegang kerudung yang basah oleh air mata. Kakak perempuanku, Rina, hanya bisa menunduk, tak berani bicara. Aku, Rian, 22 tahun, baru saja lulus sarjana ekonomi dari Universitas Negeri di Surabaya, pulang dengan hati penuh harap. Tapi semua hancur hanya karena satu pesan di ponsel yang tertinggal di meja makan. Pesan itu dari Andi, teman sekelasku. Aku kangen kamu, sayang, tulisnya. Ayah membacanya, matanya membelalak, lalu memanggilku dengan suara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Apa ini, Rian? Kamu homo. Aku gemetar, tapi aku sudah lelah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Di kampus aku bisa bernapas bebas, tapi di rumah, aku harus jadi anak laki-laki sejati seperti yang ayah inginkan. Malam itu aku memilih jujur. Ya, ayah. Aku gay. Aku mencintai laki-laki. Pukulan pertama mendarat di pipiku. Kemudian sabuk menyabet punggungku berkali-kali. Kamu memalukan nama keluarga. Apa kata tetangga? Apa kata ustadz di masjid, teriaknya setiap kali sabuk menyentuh kulitku. Aku meringkuk, mencoba melindungi wajah, tapi rasa sakit di dada jauh lebih dalam. Bukan karena pukulan, tapi karena kata-kata itu. Aku bukan lagi anaknya. Aku dibuang seperti sampah. Dengan tas ransel kecil berisi baju ganti dan sedikit uang tabungan kuliah, aku keluar dari rumah di tengah hujan. Ibu mencoba mengejarku, tapi ayah menariknya kasar. Biarkan dia pergi. Dia sudah mati buat kita. Aku berjalan kaki ke terminal bus, tubuh basah kuyup, darah masih menetes dari bibir. Di bus malam menuju Jakarta, aku duduk di kursi belakang, menatap jendela gelap. Air mata mengalir tanpa suara. Aku ingat masa kecil, ayah mengajarkanku naik sepeda, bangga saat aku juara lomba renang. Sekarang semua itu hilang karena aku mencintai dengan cara yang salah menurutnya. Jakarta menyambutku pagi buta dengan bau asap dan suara klakson. Aku tak punya saudara di sini, tak punya teman dekat. Uangku hanya cukup untuk 2 malam di penginapan murah dekat stasiun Gambir. Malam pertama aku tidur di bangku Taman Monas karena penginapan penuh. Dingin menusuk tulang, tapi aku tak menyesal. Di dalam hati aku berjanji aku akan bertahan. Aku akan buktikan bahwa aku bukan aib. Aku akan bangkit meski dunia seolah menutup pintu. Pagi harinya aku berjalan ke kawasan Tanah Abang mencari kerja apa saja. Tubuhku masih sakit, memar di wajahku sembunyikan dengan topi. Seorang pemilik warung makan memberikan aku pekerjaan cuci piring dengan gaji kecil. Kerja keras saja, nak, katanya ramah. Malam itu, di kamar kontrakan sempit yang kutemukan, aku menangis lagi. Tapi tangis itu berbeda. Ada sedikit harapan. Jakarta besar, penuh orang asing. Mungkin di sini aku bisa jadi diri sendiri tanpa takut dipukul. Aku tak tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Hari-hari pertama di Jakarta terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Kerja cuci piring dari pagi sampai malam, tangan keriput karena air sabun, punggung pegal karena memar lama yang belum sembuh. Tapi aku bertahan. Suatu sore saat istirahat, aku bertemu Budi di warung yang sama. Dia sesama pelayan, umur 28 tahun, mata tajam tapi senyumnya hangat. Kamu baru ya? Wajahmu kayak orang lagi lari dari sesuatu, katanya sambil menyodorkan rokok.
Aku ragu tapi akhirnya bercerita sedikit. Budi mengangguk pelan. Aku juga dulu begitu. Ayahku di Bandung hampir bunuh aku waktu tahu aku suka cowok. Tapi lihat, aku masih hidup. Budi memperkenalkanku ke kelompok kecil teman-temannya yang seperti kita. Mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Kemang setiap Jumat malam. Bukan tempat pesta liar, hanya obrolan, kopi, dan dukungan. Di sana aku bertemu Ajar untuk pertama kali. Dia 20 genep tahun, bekerja sebagai desainer grafis di agensi kecil. Rambutnya rapi, suaranya lembut, matanya penuh pengertian saat aku cerita tentang ayah. Kamu nggak sendirian, Rian. Banyak dari kita yang lewat jalur yang sama. Yang penting kamu mau bangkit atau tetap di masa lalu. Malam itu Ajar mengajakku jalan di pinggir kali, bicara sampai subuh. Dia cerita tentang ibunya yang akhirnya menerima setelah bertahun-tahun, tentang pekerjaannya yang membuatnya bangga. Aku merasa untuk pertama kali ada orang yang benar-benar mendengar tanpa menghakimi. Hubungan kami tumbuh pelan seperti bunga di tengah beton. Bukan sesuatu yang cepat, tapi pelukan hangat saat aku pulang kerja larut, pesan selamat pagi yang membuat hatiku ringan. Tapi masyarakat Jakarta tak selalu ramah. Di tempat kerja baru sebagai OIC boy di sebuah perusahaan kecil, rekan kerja mulai bergosip saat melihat aku dekat dengan Ajar yang pernah mampir. Itu pacar lo ya? Hati-hati nanti dipecat, bisik seseorang. Aku diam, tapi dalam hati aku berjanji akan naik jabatan agar tak tergantung siapapun. Ajar mendukungku belajar desain di malam hari. Kamu pintar, Rian. Jangan biarkan masa lalu menghentikanmu. Suatu hari, setelah gaji pertama, aku kirim uang ke ibu secara diam-diam, balasannya singkat, ayah masih marah, tapi aku selalu doakan kamu. Itu cukup buat aku terus maju. Perlahan aku pindah kerja ke agensi digital sebagai junior marketing. Gaji lebih besar, lingkungan lebih terbuka. Di sana aku bertemu bos yang ternyata Ali, Pak Andi, yang tak pernah bertanya soal kehidupan pribadiku tapi selalu memberi kesempatan. Ajar dan aku semakin dekat. Kami berbagi mimpi, dia ingin punya studio sendiri, aku ingin punya perusahaan yang membantu anak muda seperti kami. Malam-malam kami duduk di atap kontrakan, memandang lampu kota, bicara tentang masa depan. Aku takut suatu hari ayahmu datang dan memisahkan kita, kataku suatu kali. Ajar memelukku erat. Kita hadapi bersama. Kamu sudah kuat, Rian. Tapi ujian datang lagi. Seorang rekan kerja iri menyebarkan rumor di kantor. Aku hampir dipecat. Ajar datang menjemputku malam itu, kami duduk di taman, aku menangis di bahunya. Aku capek disembunyikan, tapi aku takut kehilangan segalanya lagi. Dia mengusap punggungku. Kamu nggak perlu sembunyi lagi di sini. Kita bangun hidup baru. Malam itu aku merasa untuk pertama kali aku punya keluarga pilihan. Tahun ketiga di Jakarta, aku sudah naik jadi koordinator marketing di agensi. Gaji cukup untuk kontrakan sendiri di Tebet, kecil tapi bersih. Ajar pindah bersamaku secara perlahan, membawa tanaman hias dan buku-bukunya. Hubungan kami seperti pohon yang akarnya semakin dalam. Kami tak pernah berdebat soal masa lalu, tapi kami saling menguatkan saat mimpi buruk tentang ayah datang. Di kantor, aku mulai punya ide besar, kampanye digital untuk lokal dengan cerita personal. Bosku mendukung, proyek pertamaku berhasil, klien bertambah. Tapi tekanan sosial tetap ada. Saat Lebaran, teman-teman kantor pulang kampung, aku dan Ajar merayakan berdua dengan masak opor sederhana. Kamu kangen ayah? Tanya Ajar. Aku mengangguk. Tapi aku lebih takut kembali ke sana. Suatu malam, ibu menelepon diam-diam, ayah sakit, Rian. Tapi dia masih bilang nama kamu tak boleh disebut. Aku menangis setelah telepon ditutup. Ajar memelukku sepanjang malam, tak bicara apa-apa, hanya kehadirannya yang cukup.
Di tengah kesuksesan kecil itu aku mengalami krisis identitas lagi. Melihat teman-teman hetero menikah, punya anak, aku bertanya-tanya apakah hidupku akan selalu begini. Ajar tahu, dia ajak aku ke komunitas lebih besar, seminar online tentang kesehatan mental di Indonesia. Di sana aku belajar bahwa banyak yang seperti aku berhasil. Aku mulai menulis jurnal, mencatat setiap hari kecil yang membuatku bangga. Hubungan dengan Ajar diuji saat dia mendapat tawaran kerja di Bandung. Aku nggak mau pisah, kataku. Kami bicara berjam-jam, akhirnya dia tolak tawaran itu demi kami. Kamu lebih penting dari jabatan, katanya sambil memegang tanganku. Momen itu membuatku yakin cinta kami bukan sekadar pelarian tapi pondasi. Pekerjaanku semakin berkembang. Aku dapat promosi, gaji naik 2 kali lipat. Aku mulai tabung untuk mimpi besar, startup sendiri. Ajar membantu desain logo, Budi membantu networking. Malam-malam kami kerja di meja makan kecil, kopi dingin, tawa, dan pelukan saat capek. Jakarta tak lagi terasa dingin. Tahun kelima, aku resign dan mulai startup sendiri, Resade, platform digital marketing khusus untuk di daerah pedesaan. Modal dari tabungan dan pinjaman kecil. Hari-hari pertama berat, klien sedikit, server sering error, Ajar dan aku hampir putus asa. Suatu malam aku hampir menyerah. Mungkin ayah benar, aku tak bisa apa-apa, kataku. Ajar memegang bahuku. Kamu sudah selamat dari pukulan ayahmu. Ini hanya hambatan kecil. Kami bangkit lagi. Proyek pertama dengan petani kopi di Jawa Timur berhasil viral. Klien bertambah. Tapi ada pengkhianatan, seorang investor palsu yang kutemui lewat kenalan, mengambil data dan mencoba saingan. Aku marah, tapi Ajar ajak bicara tenang. Kita belajar dari ini. Kamu lebih kuat sekarang. Di tengah itu hubungan kami semakin dalam. Kami pindah ke apartemen kecil di Sudirman. Malam minggu kami duduk di balkon, memandang lampu kota, bicara tentang masa depan. Kalau suatu hari ayah datang, apa yang kamu lakukan? Tanya Ajar. Aku diam lama. Aku tak tahu. Mungkin aku makan, tapi aku tak akan biarkan dia sakiti aku lagi. Kesuksesan mulai datang, Resade dapat pendanaan Seri A, kantor kecil di kawasan Stib. Aku rekrut Budi sebagai tim bertumbuh, kami bantu ratusan Tapi tekanan tetap, ada klien yang mundur saat tahu aku gay. Aku hadapi dengan kepala tegak. Bisnis kami soal kualitas, bukan siapa aku, kataku di meeting. Ajar buka studio desain sendiri, sukses kecil. Kami rayakan dengan makan malam sederhana di rumah, hanya kami berdua, lilin dan janji untuk selalu saling jaga. Tahun ke-8, Resade sudah punya 50 karyawan, kantor 2 lantai. Aku sering diundang bicara di End Startup. Media sebut aku Young Entrepreneur Inspirati. Tapi di balik senyum, aku masih bawa luka lama. Ibu sesekali kirim foto ayah yang sudah tua, sakit diabetes. Dia sering diam, Rian. Mungkin dia menyesal, tulis ibu. Suatu hari telepon dari nomor tak dikenal. Suara ayah parau. Rian. Perusahaan ayah bangkrut. Aku butuh bantuan. Aku diam, tangan gemetar. Ajar di sampingku memegang tanganku. Kamu putuskan sendiri, bisiknya. Aku janji akan datang ke Surabaya minggu depan. Perjalanan pulang terasa panjang. Di kereta aku ingat semua pukulan, semua kata kasar. Ajar ikut duduk di samping, memberi kekuatan tanpa kata. Di rumah lama, ayah duduk di kursi roda, wajahnya keriput, mata tak berani menatapku. Ibu menangis peluk aku. Makan ayahmu, nak. Aku tak langsung ma. Aku tawarkan investasi dengan syarat, ayah harus ikut program konseling keluarga. Ayah mengangguk pelan, untuk pertama kali tak ada teriakan. Aku. Salah, Rian.
Di ruang tamu yang sama dulu aku dipukuli, sekarang ayah duduk di depanku dengan kepala tertunduk. Aku tak pernah bayangkan kamu bisa segini sukses. Aku yang salah, nak. Aku takut apa kata orang, takut dosa. Tapi sekarang aku lihat kamu bahagia. Air mata ayah jatuh. Aku tak menangis, tapi dada terasa lega. Ajar berdiri di belakangku, tangannya di pundakku. Kami bicara berjam-jam. Ayah cerita tentang tekanan dari keluarga besar, dari masjid. Aku cerita tentang malam-malam dingin di Jakarta, tentang Ajar yang jadi kekuatanku. Tak ada pelukan besar, tapi ayah mengulurkan tangan, aku genggam. Aku tak minta kamu lupakan semua, tapi ingin aku belajar lagi jadi ayah. Riset buka cabang di Surabaya, ayah jadi penasihat kecil untuk lokal. Hubungan kami tak sempurna, tapi ada damai. Ibu tersenyum setiap hari. Ajar dan aku menikah secara sederhana di Jakarta, hanya keluarga dekat dan teman-teman. Ayah datang duduk di barisan depan. Bertahun-tahun lalu aku dipukuli karena gai. Kini aku berdiri tegak, membuat ayah yang dulu kuat itu akhirnya tunduk karena cinta dan kesuksesan yang kubangun sendiri. Benarkah pengampunan terhadap orang tua yang pernah menyakiti karena prasangka terhadap orientasi seksual anaknya selalu harus diberikan sepenuhnya, atau ada batas yang harus dijaga demi kesehatan mental kita sendiri?